Sejarah, seperti halnya pasir gurun, mudah menghilang di balik angin ideologi. Kita tak pernah benar-benar tahu apakah yang tertulis adalah kebenaran yang disaksikan atau hanya versi yang paling berguna bagi penguasa. Dan dalam perkara sejarah Islam awal zaman di mana Muhammad hidup, bergerak, dan mengguncang tatanan lama, kita nyaris hanya punya satu suara dari dalam rumahnya sendiri. Tafsir, hadis, sirah, semuanya berbicara dari dalam kerangka iman. Tapi bagaimana bila kita menguping dari luar tembok? Sekitar 3 dekade setelah wafatnya Muhammad, di sebuah biara di kawasan Armenia Kristen, seorang uskup bernama Sebeos menulis sejarah, bukan sejarah Islam tentu saja. Ia menulis tentang bangsanya, tentang Bizantium, Persia, dan perang yang tak henti-henti. Tapi di tengah catatannya, ia menyebut satu nama yang terdengar asing sekaligus akrab. Mahmet, sang pedagang yang memberi hukum yang menyatukan orang Arab di bawah satu Tuhan, dan, yang paling mencengangkan, bersekutu dengan orang Yahudi untuk menaklukkan Yerusalem. Catatan Sebeos ini mungkin terdengar seperti fragmen kecil yang nyaris tak penting dalam lautan narasi Islam. Namun justru karena ia datang dari luar, bebas dari beban teologis dan apologetik Islam, fragmen ini menjadi cermin alternatif yang berharga. Ia menampilkan wajah awal gerakan Muhammad bukan sebagai agama sempurna yang jatuh dari langit, tapi sebagai pergolakan sosial religius di tengah reruntuhan dua kekaisaran tua dan semangat monoteisme semitik yang sedang bangkit. Dalam kajian ini, kita akan menyusuri narasi Sebeos, bukan untuk menafikan Islam, tapi untuk memahami bagaimana Islam terlihat bukan dari dalam masjid, melainkan dari atas menara lonceng. Kita akan bertanya, apakah Muhammad sejak awal tampil sebagai nabi? Apakah Yahudi benar-benar menolak dakwahnya sejak hari pertama? Dan mengapa seorang Kristen Armenia menggambarkan mereka sebagai sekutu, bukan musuh? Mari kita buka kembali lembar sejarah itu, bukan dengan semangat membela keyakinan, tapi dengan rasa ingin tahu yang jujur. Apa yang sebenarnya terjadi di tanah Arab pada paruh pertama abad ke-7? Seruput dulu kopinya, mari kita mulai. Nama Sebeos mungkin terdengar asing bagi banyak orang di luar lingkar studi sejarah Timur Dekat, tapi bagi peneliti awal mula Islam, ia adalah saksi tak langsung yang nyaris tak ternilai. Ia bukan nabi, bukan jenderal, apalagi sahabat Muhammad. Ia hanyalah seorang uskup Armenia, kemungkinan besar hidup di pertengahan abad ke-7, yang mencatat peristiwa politik dan militer yang melanda kawasan di mana negerinya menjadi perbatasan antara Bizantium Kristen dan Persia Zoroastrian. Kroniknya yang kini dikenal sebagai The History Attributed to Sebeos bukanlah tulisan sistematis tentang Islam, apalagi sebuah biografi nabi. Ia menulis untuk mencatat gejolak geopolitik yang melanda dunia Kristen Timur, termasuk kekacauan internal Armenia, invasi Persia, kebangkitan Heraklius, dan akhirnya gelombang tak terduga dari selatan bangsa Arab yang sebelumnya hanya dikenal sebagai suku-suku pengembara di padang pasir. Di tengah narasi perang dan diplomasi, Sebeos mencatat sesuatu yang ganjil namun signifikan, bahwa gerakan militer Arab dipimpin oleh seorang pedagang bernama Mahmet yang berhasil menyatukan kaumnya melalui ajaran Ibrahim. Ia mencatat ini bukan dengan nada hina atau puja, tapi sebagai fakta sejarah, bahwa ada kekuatan baru muncul, dan kekuatan ini punya arah yang berbeda dari penyembah berhala sebelumnya. Kronik ini kemungkinan ditulis sekitar tahun 660, kurang lebih 30 tahun setelah wafatnya Muhammad. Dan meskipun ditulis dari sudut pandang luar, tak ada nada panik atau demonisasi khas propaganda perang salib. Sebaliknya, Sebeos memperlakukan gerakan Arab sebagai fenomena religius dan politis yang serius, sebuah sistem keyakinan baru yang menjanjikan kesatuan dan keadilan di tengah kehancuran dua imperium lama. Dan inilah yang membuat tulisan Sebeos begitu penting. Ia hidup cukup dekat dengan peristiwa, tapi cukup jauh dari dogma. Berbeda dengan kita yang hidup jauh dari peristiwa, tapi dogma melekat di kepala. Ia tidak punya kepentingan untuk memuliakan Muhammad, tapi juga tidak sibuk menciptakan monster darinya. Apa yang ia lihat, ia catat. Dan catatan itu yang tersimpan dalam naskah-naskah Armenia dan baru diterjemahkan secara penuh pada abad ke-20 menjadi jendela kecil yang mengintip bagaimana dunia luar melihat Islam pada masa paling awalnya, sebelum tafsir dan teologi merapatkan narasinya. Di tengah deru peperangan antara Bizantium dan Persia, Sebeos menyelipkan satu paragraf yang membuat para sejarawan abad modern menahan napas. Sebuah kalimat yang menyebut nama Mahmet, seorang pedagang dari bangsa Arab, yang tampil bukan sekadar sebagai jenderal atau pemimpin suku, melainkan sebagai pemberi hukum, sebagai penyeru pada jalan Tuhan Abraham. Mari kita lihat potongan teks itu dalam terjemahan oleh James Howard Johnston, berdasarkan naskah Armenia asli.
Pada waktu itu, seorang pria dari antara anak-anak Ismail yang bernama Mahmed, seorang pedagang, seolah-olah atas perintah Tuhan, muncul di hadapan mereka sebagai seorang pengkhotbah jalan kebenaran. Ia mengajarkan mereka untuk mengenal Tuhan Abraham, terutama karena ia sangat mengetahui dan memahami hukum Musa. Ia memerintahkan mereka semua untuk berkumpul dan bersatu, serta meninggalkan ajaran-ajaran sesat mereka. Ia mendorong mereka untuk mengenal Tuhan Abraham. Ada beberapa hal yang sangat menarik dalam kutipan ini. Pertama, Muhammad diidentifikasi sebagai pedagang, bukan nabi, bukan penyair, bukan pemimpin perang. Ini cocok dengan narasi Islam awal yang menggambarkan Muhammad sebagai saudagar sebelum kenabiannya. Namun, Sebeos menambahkan lapisan lain. Muhammad tampil sebagai pengkhotbah, seolah-olah atas perintah Tuhan, yang menyeru orang Arab untuk menyembah Tuhan Abraham. Kedua, Muhammad digambarkan sebagai sosok yang memiliki pengetahuan tentang hukum Musa alias Taurat. Ini membuka kemungkinan bahwa gerakan awal Muhammad, setidaknya dalam pandangan luar, tidak dipandang sebagai sesuatu yang benar-benar baru, melainkan sebagai reformasi atau penggabungan kembali dengan tradisi Yahudi. Hal ini diperkuat dengan penggunaan istilah God of Abraham, yang dalam konteks Kristen dan Yahudi merujuk pada monoteisme kuno, bukan pada formulasi Trinitas. Ketiga, ada perintah untuk meninggalkan penyembahan berhala dan bersatu dalam satu keyakinan. Bagi Sebeos, inilah titik balik. Bukan hanya seruan agama, tapi seruan politik. Sebuah ajakan untuk konsolidasi etnis dan ideologis. Gerakan ini bukan sekadar keimanan baru, tapi juga strategi unifikasi Arab. Dan inilah yang membedakan catatan Sebeos dari hampir semua sumber Islam. Ia tidak menyebut wahyu, tidak menyebut Jibril, tidak menyebut peristiwa Gua Hira, apalagi Isra Miraj. Muhammad bukan digambarkan sebagai penerima pesan langit, tetapi sebagai pemimpin moral dan hukum yang memakai narasi Ibrahimik sebagai dasar legitimasi. Apakah ini berarti Sebeos salah? Tidak niscaya. Bisa jadi, ini adalah cerminan bagaimana gerakan Muhammad terlihat oleh pihak luar pada tahap paling awal. Sebuah koalisi kultural religius yang belum memiliki struktur doktrinal seperti yang dikembangkan dalam Islam klasik. Dan ini membuka satu kemungkinan menarik, bahwa Islam awal adalah gerakan monoteistik transisional, yang baru menjadi agama yang kita kenal sekarang beberapa dekade kemudian. Salah satu aspek paling mencengangkan dari kronik Sebeos adalah bagaimana ia menggambarkan aliansi antara orang Arab dan Yahudi dalam fase awal ekspansi gerakan Muhammad. Dalam dunia di mana narasi Islam cenderung menonjolkan konflik dengan kaum Yahudi, seperti peristiwa pengusiran Bani Kainuko dan pembantaian Bani Quraiza, catatan Sebeos justru menyajikan kontras yang tajam. Dalam bagian lanjutan kroniknya, Sebeos menulis, kemudian dari antara anak-anak Ismail berkumpullah sejumlah besar orang, dan mereka pergi ke tanah Palestina. Mereka bersatu dengan orang-orang Yahudi dan berperang di tanah Palestina. Atas bujukan orang-orang Yahudi, mereka maju dan merebut Yerusalem. Kalimat ini seperti ledakan kecil dalam jagat studi Islam awal. Di dalamnya ada 3 informasi krusial. Pertama, Arab dan Yahudi bersatu dalam militer. Bukan sekadar kesepahaman ideologis, tapi aliansi dalam arti praktis, penyerangan bersama. Kedua, Yahudi membujuk Arab untuk merebut Yerusalem. Ini memberi kesan bahwa pihak Yahudi melihat momentum dalam kekuatan baru ini dan menggunakan aliansi tersebut untuk mengakhiri dominasi Kristen Bizantium di kota suci yang telah melarang mereka masuk sejak abad keempat. Ketiga, Yerusalem berhasil direbut oleh koalisi ini. Catatan Sebeos selaras dengan fakta sejarah bahwa kota tersebut jatuh ke tangan Arab sekitar tahun 638, hanya sekitar 6 tahun setelah wafatnya Muhammad. Bila kita tarik benang historisnya, kita bisa melihat bahwa sejak kekalahan Persia dalam Perang Heraklius, sekitar tahun 628, kawasan Palestina mengalami vakum kekuasaan dan trauma perang. Orang Yahudi, yang selama ini ditekan oleh Kristen Bizantium, melihat kesempatan untuk pulang ke rumah, melalui bantuan kekuatan baru dari selatan, yakni bangsa Arab yang, dalam pandangan mereka, memuliakan Tuhan yang sama dan menolak berhala. Narasi ini sangat kontras dengan doktrin Islam klasik yang menyatakan kaum Yahudi menolak kenabian Muhammad dan berkonspirasi melawan Islam. Tentu bisa saja kedua narasi ini mencerminkan 2 fase berbeda, awal yang bersahabat dan akhir yang penuh konflik. Tapi bisa juga, seperti dibayangkan oleh beberapa sejarawan modern, bahwa Islam awal belum sepenuhnya berbeda dari Yudaisme. Ia terlihat sebagai reformasi dalam tradisi Ibrahimik yang menyatukan Semit Selatan dan Semit Utara dalam bingkai teologis dan politis yang longgar. Apa yang kita lihat di sini bukan hanya pergeseran naratif, tetapi juga pergeseran cara memahami Islam itu sendiri. Aliansi Yahudi-Arab dalam catatan Sebeos menantang narasi eksklusivitas sejak awal. Ia menunjukkan bahwa Islam bisa saja lahir sebagai proyek kolektif Semitik sebelum
Islam akhirnya dikodifikasi menjadi agama tersendiri setelah interaksi dan negosiasi internal, baik politis maupun teologis. Kita terbiasa mendengar kisah penaklukan Yerusalem dari satu sudut pandang, bahwa setelah wafatnya Muhammad, para sahabat melanjutkan dakwah dan jihad, lalu Yerusalem direbut dari Bizantium oleh pasukan Umar bin Khattab. Dalam versi ini, penaklukan tampak seperti ekstensi dari wahyu, murni, ideologis, dan spiritual. Tapi kronik Sebeos menampilkan sesuatu yang lebih rumit dan mungkin lebih manusiawi. Ia menarasikan penaklukan Yerusalem bukan sebagai momen teologis semata, tetapi sebagai hasil dari kalkulasi geopolitik yang didorong oleh aliansi strategis antara orang Arab dan Yahudi. Dalam kroniknya, tidak ada Umar bin Khattab yang datang dengan kesalehan dan surat damai. Yang ada adalah koalisi bersenjata, digerakkan oleh harapan dan dendam lama terhadap kekaisaran Kristen. Hal ini beresonansi dengan kenyataan sejarah bahwa sejak Kaisar Konstantinus mengkristenkan kekaisaran Romawi pada abad keempat, orang Yahudi dilarang mengakses Yerusalem. Mereka dicabut dari kota yang pernah menjadi pusat spiritual mereka selama berabad-abad. Ketika Persia sempat merebut Yerusalem pada awal abad ke-7, Yahudi Palestina sempat diizinkan kembali masuk oleh pihak Persia, namun kemudian diusir lagi setelah Bizantium mengambil alih kembali kota itu. Lalu datanglah para penunggang unta dari selatan dengan semangat Ibrahim dan janji akan keadilan. Bagi sebagian Yahudi, ini adalah tanda zaman, sebuah peluang untuk membalikkan kutukan sejarah. Maka ketika Arab menyerang Yerusalem, mereka tidak berdiri sendiri. Ada tangan-tangan Yahudi yang membantu membukakan jalan, bukan karena wahyu, tetapi karena sejarah luka dan harapan akan rumah lama yang bisa kembali dihuni. Tentu, penaklukan ini tetap punya warna religius. Orang Arab tidak menyerang atas nama Kaisar, tetapi atas nama Tuhan. Tapi Tuhan yang dimaksud di tahap awal ini, menurut Sebeos, bukanlah satu sistem dogma final seperti dalam fikih kemudian. Ia lebih menyerupai semangat monoteisme kuno, semacam panggilan kepada akar bersama antara Arab dan Yahudi, Tuhan Abraham. Dan disinilah letak transisinya. Penaklukan Yerusalem menjadi titik temu antara agama sebagai inspirasi dan agama sebagai institusi. Sesudah itu, sejarah akan bergerak cepat. Koalisi akan retak, kekuasaan akan memerlukan struktur, dan keyakinan yang dulu lentur akan dikodifikasi menjadi sistem. Islam sebagai agama resmi, lengkap dengan syariat, tafsir, dan tentu saja batas-batas terhadap yang lain termasuk kaum Yahudi. Namun, catatan Sebeos menyimpan fragmen masa ketika semuanya belum selesai. Ketika batas antara Arab, Yahudi, dan Ibrahim masih kabur. Ketika agama belum sepenuhnya dikunci oleh ortodoksi. Sebuah masa di mana Yerusalem bukan hanya direbut, tapi ditafsir ulang. Apa yang disebut sebagai Islam dalam abad ke-7? Apakah sudah seperti yang kita kenal hari ini? Apakah ketika Muhammad masih hidup, umatnya sudah merasa bagian dari agama baru bernama Islam, dengan rukun, kitab, dan batas-batas yang rapi seperti sekarang? Jika kita melihat dengan kacamata kronik Sebeos, jawabannya barangkali belum tentu. Sebeos tidak menggunakan istilah Islam atau Muslim dalam pengertian doktrinal seperti dalam literatur klasik Arab. Ia menyebut pengikut Muhammad sebagai keturunan Ismail yang meyakini satu Tuhan dan mengikuti hukum-hukum tertentu. Tapi anehnya, hukum itu justru dihubungkan dengan Taurat, bukan Al-Quran. Lebih jauh lagi, Muhammad dalam versi Sebeos bukan seorang nabi ataupun rasul, tapi lebih menyerupai pemimpin politik dan militer yang mengorganisasi suku-suku Arab dalam satu gerakan monoteis yang menyatukan warisan Ibrahim dan Musa. Ini sejalan dengan temuan para sejarawan modern seperti Fred M. Donner dalam Muhammad and the Believers. Donner menyebut bahwa pada masa awal, komunitas yang dibangun Muhammad menyebut dirinya sebagai mu'minun, orang-orang beriman tanpa klaim eksklusif terhadap satu agama baru. Mereka terbuka terhadap ahlul kitab lain seperti Yahudi dan Nasrani selama mereka sama-sama mengakui Tuhan yang Esa dan kehidupan setelah mati. Dalam konteks ini, Islam bukan agama baru, tapi front reformis dalam tradisi Ibrahimik. Sebeos memperkuat narasi ini. Ia menggambarkan pengikut Muhammad sebagai kelompok koalisi antara Arab dan Yahudi, bersatu bukan dalam akidah yang mapan, tetapi dalam semangat perlawanan terhadap Kristen Bizantium yang dominan secara teologis dan politis. Dengan kata lain, ini bukan perang suci Islam melawan kekafiran, tetapi perang geopolitik yang dibungkus monoteisme Semitik. Dan jangan lupakan satu fakta penting. Sebeos menulis dalam dekade-dekade ketika Islam, dalam pengertian formal, belum memiliki wajah yang stabil. Ini adalah masa ketika tidak ada Bukhari, tidak ada As'ari, tidak ada Mazhab 4, belum ada hadits-hadits tentang Nabi, bersabda begini dan begitu. Bahkan Al-Quran sebagai mushaf kanonik belum diedarkan luas. Apa yang ada adalah komunitas Arab yang naik daun, menyebut nama Tuhan yang mirip dengan Tuhan Musa, dan sedang mengatur sistem kekuasaan baru. Jadi jika Islam pada waktu itu lebih mirip konfederasi monoteis dengan warna Arab, maka sangat masuk akal jika Yahudi bisa menjadi bagian dari proyek tersebut.
setidaknya untuk sementara. Pertanyaan kritisnya bukan hanya kapan Islam terbentuk, tapi juga apa yang dimaksud Islam di masa awal. Dan kalau kita serius menggali kronik Sebeos, jawabannya bisa sangat berbeda dari yang diajarkan di bangku madrasah atau ceramah pekanan. Catatan Sebeos bukan sekadar kronik asing yang menyinggung nama Muhammad. Ia adalah jendela langka ke masa ketika Islam belum mengenakan seragam resmi, ketika para pengikut Muhammad belum disebut Muslim dalam arti yang dibakukan oleh tradisi Sunni maupun Syiah, ketika batas antara iman, politik, dan identitas masih cair, seperti sungai yang belum dijebak dalam kanal tafsir. Relevansinya bagi kajian Islam awal tidak bisa dianggap remeh. Sebeos menghadirkan dua tantangan besar. Pertama, tantangan terhadap narasi tunggal. Islam klasik sering dibingkai dalam bentuk yang sudah utuh sejak hari pertama. Wahyu turun, umat taat, hukum ditegakkan. Tapi kronik Armenia ini menampilkan wajah lain, bahwa awal mula komunitas Muhammad bisa jadi lebih multivokal, lebih terbuka, bahkan bersifat koalisi lintas agama. Ia tidak lahir sebagai agama monolitik, tetapi sebagai gerakan yang menampung aspirasi monoteis dari berbagai kelompok Semitik yang selama ini ditekan oleh Bizantium. Kedua, tantangan terhadap eksklusivisme retroaktif. Dalam literatur klasik, konflik dengan kaum Yahudi dianggap sebagai takdir sejarah. Tapi jika Sebeos benar, maka hubungan itu lebih kompleks, dan bahkan dimulai dengan kerjasama. Artinya, eksklusivisme Islam yang kemudian muncul bisa jadi merupakan hasil proses politik dan institusionalisasi belakangan, bukan bagian dari fondasi awal. Dari sinilah kita bisa bertanya lebih lanjut. Apakah narasi mainstream yang kita warisi hari ini merupakan refleksi jujur atas sejarah? Ataukah konstruksi pasca fakta oleh otoritas keagamaan yang ingin memurnikan masa lalu agar selaras dengan doktrin masa kini? Sebeos tidak memberi kita jawaban final, tapi ia memberi gangguan. Dan dalam dunia studi sejarah, gangguan itulah pintu awal menuju pemahaman yang lebih dalam. Maka jangan heran jika catatan kecil dari Armenia ini terus menggema di ruang-ruang seminar, jurnal akademik, dan percakapan orang-orang yang berani bertanya. Sebab terkadang sejarah tidak disimpan oleh yang menang. Ia justru bersembunyi di pojok-pojok catatan minor, seperti tangan-tangan Yahudi dan Arab yang, menurut Sebeos, pernah bersama-sama mengetuk gerbang Yerusalem.